Tapi ini mau tak tanyain, kan tadi mengedukasi. Iya. Siapa tahu ada penduduk negara plus 26 di rumahnya ada ular atau gimana, atau nanti kalau ada ular di rumahnya itu ngusirnya gimana? Pakai apa? Usir pakai trompet? Nah, yang jelas bukan pakai garam. Yang jelas bukan pakai garam. Kok yang jelas bukan pakai garam? Lah selama ini kan. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Aduh, pemusik udah kemarin, vokalis. Pengaduan makin aneh-aneh aja. Program-program yang awet. Program azan maghrib. Iya dong. Kalau program azan maghrib, iya dong. Ini ada lagi nih. Program buat gaya hidup petualangan. Oh iya. Jejak si Gundul. Nah, ini ngeri nih program nih. Dari kuliah sampai kapan juga ada terus sampai sekarang. Aduh, mudah-mudahan dia bisa ngundang dia nih. Bagus juga nih program. Permisi, Pak. Loh, panjang umur. Mau pengaduan, Pak. Oh, pengaduan. Silakan duduk. Sebentar. Kok mukanya nggak asing? Mukanya kayak nggak asing. Ini Hulk Hogan. Oh, bukan Hulk Hogan ya. Bukan. Ini pakai bandana gitu, kumis, by watch. Sini. Si Gundul. Oh iya. Mas Heru Gundul. Heru Gundul. Kalau Heruas ya Kidok ya beda Heru ya. Sama-sama podo Heru. Oh, Mas Heru. Segidok tetangga. Oh, tetangga. Oh, sama-sama Saidan. Bukan. Oh, bukan. Tetangga kampung. Oh, tetangga kampung. Ini beda Heru. Heru jejak si Gundul. Heru Gundul. Oh, Heru Gundul bukan aja. Heru jejak si Gundul. Heru Gundul. Oh, Heru Gundul. Kalau Heru jejak si Gundul itu program ya? Itu program. Kok bisa kebenaran gini? Mau ngadu apa toh ke sini? Ini, Pak. Saya kan kerja di Pak Denny. Hah? Sebentar. Pak Denny yang dimaksud Pak Denny tetangganya Pak Jarwo? Iya, betul. Aduh, kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Saya nggak apa-apa. Saya trauma ngobrol dengan bos Bapak. Sama. Oh, sama. Jadi gini, Pak. Jadi waktu itu kan saya pulang kampung. Ya. Terus Saya udah tahu dong kenapa pulang kampung nggak betah kan? Karena Bapak kalau ngomong apa sih disautin sampai Z ya sama bos Bapak. Jadi kan sebelumnya kan saya dikasih tanggung jawab untuk miara ngopeni pohon mangga karena saya tukang kebun. Ya. Terus saya izin pulang kampung. Pulang kampung. Terus ditelepon katanya pohonnya digondrong. Loh, emang pulang kampung berapa lama? Saya sebenarnya pulang kampungnya mau bentar, tapi saya dibegal, Pak. Oh, dibegal itu yang bikin lama. Iya, jadi HP saya diambil, semua diambil. Akhirnya saya nggak punya apa-apa, akhirnya saya mengembara. Oh, mengembara. Berarti dari pulang kampung sampai sekarang ini bikin pengaduan berapa lama ada? Berapa ya? 2 tahun ada? 15 tahun, Pak. Ya iya dong, pohonnya gondrong. 15 tahun dong, halo. Ini tadi ada keterangan selama 15 tahun mengembara. Iya, Pak. Mengembara kemana? Iya, kemana aja, kaki melangkah tuh. Kemana kaki melangkah beserta WhatsApp callingan ya? Berarti mana main-main ke hutan gitu-gitu? Ya enggak juga. Ya kalau pas lewat hutan ya ke hutan. Tapi banyak sekarang mah di UKM. Kok UKM? Ya banyak makanan di sana. Ya, UMKM. Iya, UMKM. Oh, kalau UKM unit kegiatan mahasiswa, nanti UKM Bapak ekstrakurikuler di situ. Bisa aja Bapak. Oh gitu. Iya. Jalan-jalan kemana bumi melangkah, kaki Kaki. ke situ. Salah saya. Mas Heru ini kan kalau tak lihat dari sepak terjangnya ini. Usah nggak nyempak kok. Enggak, maksudnya karirnya gitu loh. Nggak usah diomongin lah. Ya, kenapa? Malu. Pakai malu orang pernah dapat piala Panasonic Award segala macam. Nggak pernah. Nggak pernah apa? Orang dapat kok. Nggak pernah dapat.
Nggak pernah dapat. Nominasi terus. Oh, nominasi terus. Soalnya kalau dapat nanti udahan program. Makanya dibikin nanggung. Bentar Mas, ini mau saya tanyain. Katanya Mas Heru itu dulu pernah kena somasi tuh. Iya, ini juga saya mau ngaduin ini juga. Apa? Saya tuh disomasi sama orang-orang yang piara musang. Kok malah ketawa tuh, aku mau pengaduan deh. Saya ketawa tau nggak kenapa? Anak stand up komedi ada yang pernah juga disomasi sama komunitas pecinta musang. Oh, sama Makanya berarti. saya kok kayak nggak asing ini sama komunitas ini. Loh, kenapa kan Mas Heru nggak stand up? Jadi Nggak menghina gini, musang. saya tidak menghina musang kan karena saya lapar toh. Saya lapar, terus ada masyarakat itu minta bantuan saya karena kandang ayamnya itu dibobol musang tiap hari. Nah, kan saya petualang. Saya pasang jebakan di dekat kandang ayam. Dapatlah musangnya. Dapat. Terus ya karena saya petualang, saya survival. Oke. Daripada saya nggak punya duit, saya ngerampok, saya nyolong, Betul. saya bakarlah musangnya. Oke, bakar musang. Bakar musang. Naiklah tayangan itu. Nah, tayangannya tak naikin, tak upload. Oke. Orang-orang yang piara musang ngamuk. Ngamuk. Katanya saya tidak pencinta lingkungan, saya merusak lingkungan. Padahal mereka itu, maaf ya, mereka piara musang juga dari tangkapan alam, bukan dari breeding. Jadi, ya itu. Mereka somasi saya cuma bingung. Saya perusak alam, tapi mereka juga nangkepin di alam. Ya. Jadi disomasi itu beneran. Disomasi. Apa isi somasinya? Kalau masih ingat. Udah lama? Ya, belum lama sih, baru beberapa bulan yang lalu. Ah, baru dong masih. Iya, masih panas. Oh, masih. Kenapa katanya apa? Jadi mereka itu kan mempromosikan bahwa luwak bukan lauk. Oke, luwak bukan lauk. Luwak Betul. bukan lauk. Oke. Tapi saya makan musang. Padahal saya nggak jadiin lauk loh. Orang saya makan nggak pakai nasi. Iya sih, bener. Oh, mungkin maksudnya dengan tayangan itu, mungkin Mas Heru dianggap mempromosikan kalau musang itu bisa dijadikan santapan makanan. Lah kan saya lapar, survival. Lagi di tengah hutan. Iya. Oh, nggak ada peralatan makanan lain yang bisa dimakan, jadi mau nggak mau makan musang. Kagak punya duit untuk beli. Oh. Jadi nggak gini. Jadi kalau misalkan berdasarkan konsep musang tadi dilarang menangkap, padahal mereka memelihara. Jadi kalau gitu sebenarnya binatang-binatang liar ini harusnya hidup di alamnya ya. Meskipun dia itu pecinta binatang liar gitu. Betul. Banyak yang piara-piara hewan-hewan eksotis. Ya kan mereka punya Saya kalau lihat di negara-negara tetangga ya, kan kalau di negara plus 26 ini nggak ada yang kayak gitu-gitu. Kalau di negara tetangga tuh saya lihat banyak hewan-hewan eksotis pun udah dipelihara, yang itu bukan itu tempat tinggalnya sebenarnya, bukan di situ. Ya sebenarnya bukan di situ tempat tinggalnya. Cuman kan ada beberapa yang punya alasan untuk memelihara. Sebagai contoh nih, untuk edukasi. Jadi untuk edukasi kalau itu nggak boleh. Bukan. Jadi Sebagai contoh nih, saya juga pernah piara ular. dan sekarang juga masih piara ular. Jadi itu saya pakai untuk edukasi bahwa ular itu sahabat petani. Oh, gimana caranya? Jelas-jelas kan. Oh, ular sahabat petani, Ular betul. sahabat petani karena makanannya kan ada tikus. Tikus itu adalah hama buat Iya, petani. Ada tupai. Iya. Ada musang itu tadi Ada juga. musang gitu. Nah, kalau kita edukasi cuma pakai gambar, orang kan bingung nih. Terus ular itu sendiri banyak jenis, banyak bisanya. Jadi ada ular yang bisanya tidak ada, Ya. ada yang memiliki bisa tapi masih tergolong rendah, Ya, tingkat ada yang bahayanya, mematikan. ada yang mematikan. Begitu. Jadi itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Tidak bisa dijelaskan hanya dengan gambar. Jadi Mas Karena- Heru
Jadi kita pelihara itu untuk edukasi ke mereka-mereka yang awam. Nih bawa ular-ular begini nih, ini bahaya, hati-hati. Tapi jangan dibunuh juga. Karena paradigma masyarakat kita kan udah salah nih. Bahwa ular itu binatang berbisa, ular itu mematikan, ular itu menjijikkan, dan sebagainya. Jadi begitu ketemu, langsung, buk. Langsung dimatiin. Ketemu langsung, buk. Dipateni. Iya. Harusnya, ya kita usir keluar. Karena ular itu, bukan cuma ular sebenarnya, binatang itu tidak akan mengganggu kalau tidak diganggu. Ular bisa masuk ke rumah karena apa sih? Karena habitatnya dirusak. Yang dulunya perkebunan, yang dulunya hutan, jadi perumahan. Kalau binatang-binatang mamalia dia bisa lari jauh, ular nggak bisa kemana-mana. Ular bisa kemana-mana, ya. Di situ. Tapi ini mau tanyain, kan tadi mengedukasi. Siapa tahu ada penduduk-penduduk negara plus 26 di rumahnya ada ular atau gimana, atau nanti kalau ada ular di rumahnya itu ngusirnya gimana? Pakai apa? Usir pakai trompet? Yang jelas bukan pakai garam. Yang jelas bukan pakai garam. Kok yang jelas bukan pakai garam? Selama ini kan nah itu dia. Orang sampai kemah-kemah tuh pakai taburan itu kesalahkaprahan. Jadi sebenarnya tuh zaman dulu pembina-pembina pramuka, pembina-pembina kepanduan itu mengajarkan kalau kemah tebari garam. Sebenarnya bukan untuk mengusir ular, tapi untuk mencegah moluska masuk. Seperti pacet, resrespoh, cacing. Gitu. Tapi pada saat si peserta didik tanya, "Kak, kenapa sih buat garam?" Udah, orang-orang kita zaman dulu kan begitu. Kerjain aja, nggak usah banyak nanya. Nurutin aja. Nah, sampai ke sini beberapa tahun kemudian, orang semakin kreatif, semakin banyak tanya. "Kak, buat apa sih?" Ini yang dulu peserta didik udah jadi pembina, dia bingung. Saya dulu nggak dijawab. Cuma sekarang nggak dijawab, dia tanya terus. Artinya dia jawab, saya enak perut. Biar nggak masuk ular. Akhirnya itulah yang menyebar bahwa ular takut garam. Padahal enggak. Nah, jadi sebenarnya kalau ada ular masuk di rumah kita, di gudang atau di pekarangan kita, bagaimana cara mengusirnya? Jadi cara mengusirnya adalah... Atau sebenarnya harus telepon? Ya, kalau telepon nunggu lama. Yang jelas kita semprot aja dengan wangi-wangian, bau-bauan yang menyengat dari kimia. Oh, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak akan nyerang balik deh? Nggak. Karena ular itu takut dengan bau-bauan menyengat kimia. Dia nggak betah, nggak nyaman tuh? Iya. Jadi dia pasti akan keluar. Oh, jadi kita sebisa mungkin kita bikin alurnya, arahnya biar aneh nih, sekalian dia keluar. Itu tanpa kita sentuh ya ularnya berarti? Tanpa kita sentuh. Itu bisa. Bisa. Ya. Kita bisa juga pernah lihat orang ngusir ular pakai sapu. Bisa aja, itu bukan ngusir ular. Jadi? Nyapu ular. Enggak, kadang-kadang digini-gini, ularnya ngelilit, diangkat, dibuang. Nah, jadi pakai alat, bukan cuma pakai sapu ya, pakai alat apa aja yang ada di sekitar kita bisa. Tongkat lah. Pakai tongkat bisa. Yang jelas jangan sampai kita bersentuhan, jangan sampai tergigit. Iya. Jadi ular juga lestari. Walaupun saya juga sering makan ular juga. Ular? Iya. Dimakan? Iya. Bentar. Saya sih sepenglihatan saya di jalan ya. Ada tuh yang jualan ular kobra. Diambil darahnya. Untuk obat kuat. Untuk pengobatan. Sebenarnya bukan cuma obat kuat. Banyak khasiat yang banyak khasiatnya. Nah, kalau Mas Hirum makan ular waktu itu? Di hutan. Oh, di hutan lagi, survival lagi. Iya, survival. Ya. Memang tidak ada pilihan menu makanan lain. Dapatnya ular. Kalau dapat babi hutan, saya makan babi hutan. Iya. Bentar. Ularnya ini, ular apa aja bisa dimakan? Bisa. Yang penting nggak kegigit. Ya, kalau kegigit mati kita nggak jadi makan. Mas Hirum? Ya. Jadi kalau Mas Hirum kan udah programnya udah lama, hampir 15 tahun tadi ya, mengembara tadi itu ya? Iya. Pernah makan daging yang aneh-aneh berarti kan? Daging yang aneh-aneh kalau aku sih nggak pernah. Bentar, aneh menurut aku belum tentu aneh menurut Mas Heru, berarti gitu ya? Iya. Nah gitu ya. Menurut aku sih kelinci aja udah aneh. Ya kalau aku cacing mah biasa. Cacing? Iya. Biasa? Biasa. Cacing biasa di apa? Di saus padang apa di gimana cacing? Cacing itu dipepes enak. Pepes?
Terus di Bentar, jangan guyon serius, masa dipepes sih? Lah beneran. Cacing itu khasiatnya banyak. Bener. Pertama proteinnya Protein tinggi. tinggi, betul. Yang kedua dia punya kandungan senyawa yang mampu untuk meregenerasi sel tubuh. Lebih cepat dan Lebih lebih cepat. baik. Jadi kita makan cacing sehat. Banyak kalau kita gampang luka itu juga cepat nutup lukanya. Cacing itu diapain? Cacing, yang jelas sih kalau kita punya alat-alat kita bisa buang kotorannya. Kalau enggak, ya udah kita makan sama tanah-tanahnya dah. Ya, kok gitu? Oh, berarti dapat cacing, kasarannya dibelek, Ya, nggak usah dibelek, dipencet. disayang-sayang dulu. Iya, dipencet. Dicet. Jadi keluarlah semua Iya. organ-organnya atau Ah. kotoran, Nah, dicuci lagi. dicuci, Nah, tinggal dibungkus daun, dibakar. dibakar. Itu kriuk kayak kulit ayam atau Kalau dipepes, itu dia kayak mie. kayak mie? Iya. Mie yang kelamaan direndam ya. Iya. Ya, lodoh gitu ya, bengkak gitu ya. Tapi rasanya gurih. Tanpa dibumbui. Iya. Rasanya gurih banget dengan aftertaste ada manis-manisnya kayak aku. Oh, mau kayak aku. Itu kan kalau binatang-binatang kecil. Iya, Kalau binatang-binatang ukuran yang ukuran besar. besar, tapi dalam maksudnya besar bukan sebesar manusia, masih yang seukuran-ukuran musang, tupai gitu-gitu. Ya, disebut aja saya pernah makan semua. Diapain masaknya? Dikulitin dulu. Ada yang nggak perlu dikulitin, Contoh. kayak tikus. Tikus. Iya, Tikus hutan. tikus hutan boleh, tikus got boleh. Tikus got jangan dong. Enak loh. Dari mananya sih Mas Heru enaknya loh? Tolong dong. Daging gitu loh. Oh gitu. Bapak sih nggak sadar aja kalau sering kali makan daging tikus. Banyak loh usaha-usaha yang pakai daging itu sering kali dicampur. Enak, itu yang bikin enak. Oke, selain tikus apa? Selain tikus hutan. Tikus berbagai macam tikus dari tikus hutan sampai tikus got enak. Terus apalagi yang tanggung segitu. Ya ukuran tanggung. Ya mau musang kayak mau careh kayak mau bahkan sigung itu kalau kita bisa masaknya enak. Sigung. Ya. Sigung. Carpelai. Kalau yang dipegang dia kentut baunya setengah mati itu. Oh, sejenis tupai. Sejenis musang tapi dia musang bau. Iya, yang warnanya hitam putih. Iya. Yang ada di kartun-kartun tuh. Iya. Iya kan kalau dikentut set langsung hijau gitu kan. Iya. Ya. Itu kentutnya baunya Loh setengah kenapa mati. itu masaknya kalau jago enak? Emang ada trik-triknya? Kalau dia nggak bisa masak, nggak bisa ngebersihinnya, kelenjar kentutnya itu pecah. Dan dagingnya juga baunya. Oh, jadi nempel ke bau dagingnya. Iya. Oh, itu yang menyebabkan harus jago Iya. ngebeleknya. Itu. Kalau yang besar, pernah makan apa? Yang besar, ya yang normal. Celeng, sering. Celeng. Selain celeng. Di hutan. Di hutan dong. Rusa pernah. Rusa. Ah. Berarti nangkepnya ditembak, Enggak. dipanah, dikasih Enggak. jebakan. Kasih jebakan. Hmm. Kasih jerat. Baru dah kita tinggal menikmati. Itu biasanya kayak metodenya mirip kayak kambing, berarti ada diikat-ikat baru dikulitin. Nggak usah diikat-ikat. Langsung aja dikulitin. Karena udah mati ya. Iya. Udah gini ya. Terus tanduknya dikemanain? Ya dibuang. Oh, dibuang. Kan tuh banyak yang koleksi-koleksi kepala-kepala Ya kalau rusa. kita di hutan buat apaan? Tanduk rusa. Emang saya harus jalan-jalan pakai tanduk rusa begitu? Ya biar dikira rusak. Tapi sekali lagi, semua yang pernah Mas Heru makan ini adalah edukasi. Iya, Karena Mas Survival. Heru lagi survival gitu di tengah hutan. betul. Bukan ada tujuan buat dikonsumsi harian. Iya, betul. Oh, gitu. Belum lagi kalau Mas Heru kan saya tak lihat ini kan 15 tahun programnya. Awet banget.
ini kan ada omongan khasnya kalau jejak si Gundul tuh. Emang omongan khas gimana sih? Sementara aku menanak nasi, Mbak Rina mempersiapkan bumbu untuk ikan pepesnya. Seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, lada, dan tak lupa untu. Kamu yang syuting, kamu yang VO. Kenapa kok bisa? Orang kalau program 15 tahun tuh banyak faktornya. Karena memang bayarannya oke, ataupun karena memang syutingnya asik, seru, atau kalau Mas Heru gara-gara kenapa? Jadi kalau masalah bayaran mah nggak usah diomong lah. Pasti bagus. Nggak usah ngomong lah, karena kita tahu lah TV itu tuh apa sih. Mana ada tayangan TV yang bayarannya gede? Ya, ya ampun. TV itu kan cuma buat pencitraan. Ya, broadcast ya, broadcast. Jadi untuk memperbesar nama doang. Mau saya tanyain, ini asal muasal program ini tuh memang mereka mencari host atau Enggak. Jadi ini yang membuat alasan kenapa saya bertahan sampai sekian lama. apa tuh? Karena program Jejak Si Gundul adalah program saya. Jadi dari ide dasar sampai kelanjutannya itu 80% saya. Oh, jadi konsep awalnya itu dari Mas Heru Iya. yang punya ide Iya. ide acara ini. Iya, betul. Jadi dulu saya sebelum ada Trans 7, mereka TV7. masih TV7 ya. Ya, sebelumnya Saya Nggak mereka TV nggak ya? undang enggak. beda ya. Itu murid saya. Sebelum Trans 7, Masih di TV7 itu mereka cari saya sebagai ahli ular untuk menggawangi, untuk membackup program petualangan liar oke. 17 tahun yang lalu. 17 tahun. Saya main di belakang layar, sesekali juga nongol di layar karena untuk ular-ular yang mematikan, saya nggak mau ambil risiko tanpa saya ada di situ. Oh. Karena daripada hostnya yang kegigit, mending saya. Karena waktu itu hostnya belum ada knowledge tentang Iya. Ular. Iya. Jadi Mas Heru tiap mereka syuting, Mas Heru ikut Iya. mengawal. Dari cari ular sampai syuting, sampai bertanggung jawab di keselamatan host dan kru. Cari ular, maksudnya cari Iya. ular? Jadi program petualangan liar itu kan kita program dengan binatang. Iya. Sebelum saya dapat artisnya, Mm-mm. artisnya bukan hostnya, ularnya, binatangnya, itu saya yang cari. Oh, oke. Ini artisnya binatangnya ya? Iya, Oke, berarti perlu dipahami adalah begini. Karena kalau syuting berangkat belum tentu ketemu. iya. Jadi daripada berangkat nggak ketemu, lebih baik Mas Heru nyari duluan. Jadi kita berangkat ke lokasi, Mm-mm. umpamanya nih ke Sumatera Utara. Ya. umpamanya. Kita nggak bawa apa-apa, cuman bawa host sama bawa peralatan. Ya. Habis itu tim kru bersantai ya di hotel. Tim kru bersantai ria di hotel. Ini cerita 17 tahun yang lalu. Iya, 17 tahun yang 17 lalu. tahun yang lalu. Terus. Saya mencari di alam. Ah. Dulu ada kameramen yang, aku nggak mau begini, aku mau live. Kamu cari, tak videoin, tak syuting. Yang ada, kameramennya muntah-muntah. Karena? Saya cari malam, semalaman saya jalan, kameramennya kagak kuat. Ini Mas Heru ini orang pada casting artis, dia casting ular kali ya. Begitu ada ular, saya kejar, kan ular-ular nggak berbisa kan larinya cepat. Ya. Saya ngejar ular, supaya ularnya nggak kabur, Ya. bisa ketangkap. Kameramennya muntah-muntah, Karena capek. karena kagak kuat lari. Oh, jadi Mas Heru tuh nyari ular tuh buat kebutuhan syutingnya. Iya. Ya udah biar nanti syuting biar lebih praktis Jadi, lah syutingnya. Setelah kita dapat artisnya, setelah kita dapat binatangnya, setting ulang di habitatnya. Ya, biar seolah-olah pas melintas Iya. gitu. Karena semua tayangan dengan binatang itu settingan. Hanya ada satu program yang nggak settingan. Apa itu? Di TV negara lain sana. Net Geo. Iya. Net Geo Wild gitu-gitu Iya. ya. Itu satu episode bisa 3 bulan. Kalau di sini? Kagak ada budget.
Kagak ada budgetnya ya. Lah, Buat iya. nyari ular 3 bulan ya. Iya. Yang diberangkatin 50 orang. Terus sekarang- 50 orang tiap hari makan kan ya. Iya. Aduh. Berarti kalau bisa dibilang tayangan apalagi Jejak Si Gundul itu kan effort banget dong berarti ya. Ya. Iya dong. Wah, itu nggak bisa. Maksudnya memang harus dedikasi tinggi gitu, manjat pohon kelapa. Nah, itu semua real. Iya, itu semua Tanpa real. tangga, tanpa diganti. Tanpa tangga, tanpa diganti. Nih, masih mau nanya. Berarti jadinya satu episode itu biasanya berapa lama syuting? Satu episode itu syuting 4 hari. Wah, Untuk tayangan 1 jam. 1 jam. Satu hari syuting berapa lama? 1 hari, kalau kita lancar nih ya, Heeh. dari pagi sampai jam 4, kalau lancar. Dari pagi sampai sore jam 4? Iya, itu kalau lancar. Oke. Oh, karena memang kebutuhan scene-nya harus siang terus? Iya, Nggak ada scene malam? nggak ada scene malam. Oh. Kecuali kepaksa. Sering nggak kepaksanya? Terakhir kemarin syuting selesai jam 11 malam. Itu karena kenapa? Hujan siangnya? Hujan. Oh, siangnya hujan ya. Oh. Itu. Berarti itu semua kalau yang tayangan kalau yang Mas Heru itu aktivitas benar-benar dilakuin tuh mulai dari Iya. ngangkat kayu bakar, bajak Beneran. sawah, bantuin ibu bikin dodol. Bahkan jika ada Ada kan bantuin ibu bikin Ada, dodol ada. yang ngulek, gede banget, berat itu. bahkan kalau ada istilahnya kita bikin gimmick, Mm-mm. saya harus jatuh. Mm-mm. Kan sering tuh ngeliat, wah Gundul gampang dikit-dikit jatuh, dikit-dikit jatuh. Itu adalah bagian dari skenario. Tapi jatuhnya beneran. Aduh, sakitnya beneran ya. Sakitnya beneran. Padahal harusnya nggak harus jatuh ya. Iya. Tapi untuk gimmick supaya penonton bahagia. Karena penonton kita, penonton apalagi penonton Jejak Si Gundul, Mm-mm. itu mereka paling bahagia kalau ngeliat Gundul sengsara. Oh gitu, survei membuktikan. Survei membuktikan. Kenapa? Padahal kan Mas Heru image-nya citranya bukan yang bandel, bukan yang gimana. Iya. Kok mereka seneng lihat Mas Heru jatuh tersiksa tuh kenapa? Karena mereka tahu Gundul hebat. Oh, Gundul hebat. Jadi walaupun jatuh kagak ngeluh. Kagak ngeluh. Walaupun kita mikul 70 kilo, Mm-mm. mereka tahu ngos-ngosan muka kita udah dari ganteng sampai jelek. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Sama ini yang mau aku tanyain. Mengenai kontennya Mas Heru nih, ada kan yang terakhir sempat ramai tuh yang mabok kecubung. Oh, kecubung. Iya, sampai joget-joget di atas atap rumah, mandi di kubangan. Itu beneran? Kalau itu review. Itu review kecubung. Oke. Jadi itu konten mujizat saya, itu review. Gini ya Mas Heru ya. Kan banyak hal yang bisa kita review di dunia Iya. ini. Kenapa harus review kecubung? Jadi gini nih, orang agak tahu kan, sebenarnya kecubung itu adalah obat herbal. Banyak manfaatnya. Tapi kalau overdosis, nah begitulah. Jadi jangan sampai overdosis. Ada juga tanaman obat herbal. Golongan 1 narkoba. Udah jelas obat buat medis gitu. Itu sebenarnya unsur-unsur yang lain. Hmm. Oh, di negara-negara yang lain banyak yang legal kok. Oh iya, kalau di negara plus 26 itu lagi diprioritaskan untuk menjadi komoditi negara kami. Bener, karena kita tidak anti terhadap kayak gitu. Komoditi itu dalam artian minyaknya kan berbentuk minyak. Iya. Bisa untuk peralatan medis, Iya. penyembuhan penyakit-penyakit gitu. Jadi memang jadi dia obat depresan. Yang kecubung ini? Kecubung ya, Nah, obat depresan. Iya. tapi dengan dosis takaran tertentu. Ah. Jadi kalau saya ngobatin, saya juga sering mendapat keluhan dari teman-teman yang stres, Mm-mm. itu saya pakai kecubung Mm. untuk obat depresan. Yang mereka pertama ketergantungan obat-obat medis karena mahal. Mm. Mahal dan sebenarnya merusak. Akhirnya setelah saya tahu, saya racikin, dan akhirnya mereka lepas dari ketergantungan dan mereka hidupnya bisa enjoy, bisa lupa semua. Kalau boleh tahu, Mas Heru buka apotek di mana? Enggak, nanti kalau ada yang nanya, Mas Heru ngeracikin, lah emang Mas Heru ada basic atau enggak? Saya nggak punya basic untuk apoteker dan lain sebagainya. Nah, berarti ini semua racikan berdasarkan trial and error. Itu
inspirasi. Berarti sebelum menemukan racikan yang pas kan berarti Mas Heru berapa kali mabok? Enggak mabok. Enggak mabok. Cuman uji coba. Uji coba, ya. Cuman beberapa kali overdosis. Oh. Ntar tinggal bilang, dengan ini makanan yang awalnya biasa-biasa saja, kini menjadi menu olahan yang populer. Itu kata-kata sakti itu ya. Tapi benar, saya meracik beberapa ramuan sih. Seperti halnya cacing saya olah. Dan itu jadi obat keluarga saya. Cacing bukannya biasa buat yang orang buat ini ya? Kalau tipes. Iya, tipes. Ya. Sebenarnya bukan hanya untuk tipes. Jadi dia untuk obat pasca operasi, dia buat luka cepat kering, cepat menutup luka. Karena kenapa saya terinspirasi saya buat obat dari cacing? Karena di toko obat mahal. Di toko obat mahal ya, mahal ya, iya. Jadi lebih baik bikin sendiri aja gitu. Berarti banyak ya pengalaman yang udah Mas Heru laksanakan ya. Jadi itulah keuntungan saya di begal. Iya. Jadi karena di begal nggak punya apa-apa, mengembara jadi ya, mengembara. Jadi saya dengar, wah cacing banyak manfaatnya, kecubung ini bisa buat obat herbal dari tabib-tabib mereka orang-orang lama. Gitu. Tapi kan itu berbicara pada saat Mas Heru mengembara. Kalau nggak salah kan Mas Heru ini banyak yang mengira Mas Heru ini masih single bahkan. Belum kan nikah nih saya orang. masih muda. Nggak, ternyata sudah punya anak 2 dan sudah usianya udah lumayan remaja kan? Anak saya yang sulung itu 22 tahun. Wah. Yang bungsu 17 tahun. 17. Dan kalau nggak salah ada salah satunya anaknya yang aktif di TikTok. Iya. Bahkan di komen-komen itu ada yang nanyain, bapaknya suka masak biawak nggak Kak? Itu kalau tetangga-tetangga gimana sekarang? Setelah 15 tahun. Oh ya, tetangga sampai sekarang masih sering datang ke rumah. Untuk? Foto. Tapi nggak makan biawak kan di rumah? Di rumah makan juga. Hah, makan? Iya. Nanti disomasi lagi komunitas pecinta. Belum ada biawak lover. Oh, belum ada biawak. Ini gara-gara ini terjadi ada nih, biawak lovernya jadi ada nih. Gitu. Banyak sih pecinta biawak, tapi belum ada organisasinya. Biawak lover belum ada. Biawak lover belum ada ya. Tapi kalau musang lover Musang ada. lover ada. Jadi pengaduannya itu ya, berarti ya. Berarti sekarang ini sudah bisa berarti pulang ke rumah Pak Denny untuk mencukur pohon mangga itu ya? Aduh. Kenapa aduh? Tempat Pak Denny ya? Iya. Males ya? Nggak jadi ya. Iya ya. Kemarin kenapa saya langsung berangkat ya? Untung saya dibegal. Tolonglah. Ini hanya Mas Heru yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau ini masalah ini kemana-mana ada terus menghantui kantor saya ini, mangga ini. Kan pohon mangga gondrong kan. Pak Denny juga kan bisa tuh mangkas. Orang saya aja cukur gundul bisa sendiri. Iya sih, saya bilang lah nanti, ini saya bilang ke Pak Denny ini ada pegawainya ini ke sini. Iya. Mas Heru mengadukan. Ini juga pengaduan saya. Apa? Ya itu. Saya masa suruh mangkas pohon mangga gondrong, biar Pak Denny sendiri aja. Kenapa? Emang nggak terima? Sama orang gondrong, nggak suka sama orang gondrong? Pohon mangga gondrong. Oh, pohon mangga gondrong. Nggak suka. Karena Mas Herunya gundul. Iya. Merasa tersinggung. Orang saya bisa cukur sendiri, masa Pak Denny kagak bisa mangkas sendiri? Aneh juga sih memang. Kalau ngelihat ini pohon mangga gondrong. Yang mangkas kenapa gundul licin banget. Nah itu dia. Iya. Makanya kemarin saya pulang. Tersinggung saya. Tersinggung ya. Memang ketersinggungan ini bahaya sekali. Bisa dijadikan bahan-bahan somasi, ya kan? Ketersinggungan, apalagi ketersinggungan mewakili orang lain. Iya. Padahal orangnya biasa aja. Nanti saya kumpulin teman-teman saya yang gundul nih. Itu nyopasi Pak Denny. Pak Denny. Komunitas gundul. Iya, komunitas gundul menyomasi. Komdul gitu. Iya, gondrong ya.
Kondul. Komunitas gundul. Jadi begitu laporan telah saya terima, Mas Heru. Nanti laporan akan saya teruskan ke pihak yang berwajib mengenai begal. Kalau yang masalah Tapi Pak begal Denny, udah 15 tahun yang lalu ya. ya siapa tahu Oh, iya, iya, masih iya. bisa dikendalikan. Kalau Belum enggak, ada luar saya. ya belum daluarsa. Terus juga biasa siapa tahu bisa jadi contoh buat pengembara atau perantau-perantau dari kota lain biar lebih hati-hati lagi Iya, ketika iya, datang iya. ke Jakarta. Iya, iya. Gitu. Berarti udah nih, udah ditulis. Udah saya tulis. Oh, iya. Lihat tuh, udah saya tulis kan? Oh. Saya tulis. Oh, udah saya tulis. Udah saya tulis dari tadi semua laporan Mas Heru. Tuh. Wes tuh, udah. Udah laporan udah selesai. Saya pulang. banyak temen dokter nih ya, yang nulis. Ya, ya, ya. Itu saya masih bisa ngeliat wujudnya. Nah ini. Nah, ini namanya negara plus 26. Negara dunia tipu-tipu. Oh gitu, iya, iya, iya. Jadi yang semua Mas Heru lihat belum tentu sesuai aslinya. Oh gitu ya. Iya, Oh, ini ada aslinya, tulisan Berarti- arsipnya ada. Kita salaman dulu. Selamat ketemu dunia tipu-tipu. Iya. Sudah, saya pamit kalau sudah ditulis, Ya. laporan sudah masuk, Ya. saya lapor. Oke, selamat tinggal dunia tipu-tipu. Terima kasih Mas Heru.